Karena kamu nggak hafal Quran. Yang hafiz itu istri kamu. Ente hafiz dua pakot kata beliau. Nah, profil alumni yang diharapkan itu seperti apa, Set? Sosok alumni Darussalam. Subhanallah. Itu Darussalam 2 ya. Nanti akan jadikan apa di sana, Set? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin dalam hikayah pesantren. Hikayah ke pesantren-pesantren di berbagai tempat di Indonesia. Kali ini saya sedang ada di Raja Polah Tasikmalaya. Saya sudah pakai propertinya. Nah, ini dia pesantren Darussalam Raja Polah. Alhamdulillah. Peci saya, peci Darussalam. Sarung saya, syukron nih Sat. Saya dikasih peci, dikasih sarung gitu ya. Kita akan ngobrol dengan pimpinan pesantren Darussalam Raja Polah, Dr. Kiai Al-Hajj Ahmad Deni Rustandi, MAG. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Ustaz Akbar, Masya Allah. Kaifal hal? Alhamdulillah khair Ustaz. Senang sekali Ustaz bisa ketemu antum lagi nih. Ya Allah, terima kasih antum bisa ini berkunjung ke sini, luar biasa ini. Ini dapat apa ya? Anugerah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah ini. Alhamdulillah. Menjelang pondok mau 2 window, semoga berkah datang antum. 2 window saja? Insya Allah 2 window ini tahun ini. Masya Allah. Amin biduaikum semuanya nih. Amin amin. Insya Allah berkah Ustaz. Amin amin ya Rabb. 2 window itu mulainya tahun berapa berarti Ustaz ini? 2007 Ustaz. Yang di sini 2007 Ustaz? 2007 di sini Insya Allah. Jadi sekarang ya kalau 2023 pas 2 window. Pas 2 window itu ya? Insya Allah ya. Gimana hikayah antum itu memulai Ma'had Raja Polah ini dulu Ustaz, Darussalam ini? Ya intinya ya ini doa guru lah. Doa guru? Doa guru yang utama. Alhamdulillah mungkin inspirator saya tentunya ayahanda tercinta Bapak Pimpinan Gontor. Oke. Dr. Kiai Abdul Syukur Jalaka SMA, Kiai Haji Hasan Abdul Sahal, juga tentunya dulu almarhum Kiai Haji Badri saat itu ya. Ya termasuk ya saat itu juga almarhum Kiai Haji Ali Sarkawi. Ya, karena support alhamdulillah. Tentunya Bapak Pimpinan Pondok lah, Gontor inspirasi saya untuk istilahnya berusaha sedikitnya ikut apa ya mengembangkan apa yang saya dapatkan di Gontor gitu saat itu. Masuk Gontor tahun berapa antum Ustaz? Saya 1995 Ustaz. 95. Selesai? Selesai 99 awal. Blue Generation. Blue Generation ya, 99 awal. Betul. Oh karena waktu itu 2 generasi ya? 2 generasi betul. 2 lulusan ya? Betul. Kebetulan angkatan kami ini wisudanya ketika itu saya masih ingat tanggal 3 Januari 1999. Pas ketika yudisium siangnya almarhum wafat Bapak Pimpinan Gontor Kiai Haji Soiman Rukmul Hakim. Itu pas kami yudisium pagi, habis zuhur itu kita sudah tawaf terus jarak ke makam pendiri Gontor. Ketika sedang sujud syukur di sebelum perpisahan itu di depan BPPM, depan masjid itu Aligar, ada berita kita sedang rangkulan Bapak Pimpinan Gontor Kiai Haji Soiman itu meninggal. Itu akhirnya ya angkatan kami ini ya begitulah sangat terharu dan sangat bercampur ya antara kegembiraan alumni juga sedih dengan ditinggalkan Bapak Pimpinan. Itu mungkin kenangan-kenangan pasti yang tidak terlupakan lah sama angkatan kami ini. Blue Generation, BG 99. PPM bagian apa dulu Ustaz antum? Saya alhamdulillah saya di bagian keamanan pusat ketika keamanan pusat ya? Keamanan pusat ceritanya saat insyaallah. Saya sama teman-teman saat itu Ustadz Rahmat KH. Oh iya. Itu ketua marahlah kita juga keamanan bersama saya. Oh keamanan juga ya Keamanan Ustadz juga Rahmat beliau ya? Rahmat KH itu. Saya Ustadz Khairul Hamzah, ada lagi Ustadz Budi Bawono, terus Ustadz Hermain, Kiai Haji Hermain yang di Kalimantan. Iya. Terus Ustadz Sultan Dedi Wijaya, almarhum Ustadz Imam Rahmat yang PO-nya asli Ponorogo Yang dalam. Ponorogo ya. Alhamdulillah. Selesai Gontor neruskan kemana Ustaz? Saya kebetulan saat itu dapat amanah ngabdi di
Gontor juga. Ustaz. Ngabdi di Gontor sampai selesai di Sampai Gontor? selesai S1 di Gontor. S1? Waktu itu Pengabdian IPD juga. atau ISID? Masih udah ISID, Ustaz. Udah ISID ya? ISID. Oh ISID ya. ISID, Fakultas apa dulu itu? Saya selesainya ngambil apa? Asalnya ngambil syariah, Ustaz. Syariah. Nah, ketika itu pas angkatan kami ada program MLKI, manajemen lembaga keuangan itu, ekonomi lah. Ekonomi ya? Akhirnya karena di launching saat itu begitu luar biasanya banyak yang boyongan ke situ Pindah semuanya. jurusan Dari Usuluddin, Tarbiyah, Usuluddin termasuk dari pindah syariah. juga? Banyak yang pindah ke itu. Ya yang angkatan kami yang bertahan di sana sekarang yang dari ekonomi itu Dr. Khairul Umam. Yang sekarang wakil rektor itu. Satu jurusan dengan kami. Juga Ustadz Imam Heriadi. Pertama kali berarti ya? Angkatan perdana, betul. Angkatan perdana sama Ustadz Imam Heriadi yang sekarang kalau saya ditugaskan di Gontor Magelang ya. Gontor 5 kalau salah ya. Gontor Magelang sekarang. Alhamdulillah. Selesai S1 berarti ya? S1 ya betul di Gontor. S2, S3 di mana Ustaz Antum? S2 saya di UIN Bandung saat. UIN Bandung. Betul. Tahun Terus 2006 selesai, alhamdulillah. S3? S3 di UIN Bandung juga. UIN Bandung juga. Fakultas sama tuh? Ini Programnya? lain ceritanya. Oh lain? Ketika di Kalau kiai mah nggak apa-apa, beda jurusan. Kecuali kalau di dosen dia harus linear ya. Cuma S2, SD-nya, S2, S3 alhamdulillah linear saya. Oh linear ya tetap ya? Alhamdulillah. Studi agama-agama saat. Studi agama-agama ya? Oke. Studi agama-agama Ya, S2, begitulah. S3 itu ya? Betul. Nah, kepikiran antum itu ya? Iya, Ustaz. Mendirikan lembaga pendidikan pesantren itu mulai kapan, Ustaz? Sebenarnya juga saya tidak mimpi saat mendirikan pondok itu, cuma kebetulan mungkin satu support tentunya doa restu dari ayahanda tercinta Bapak Pimpinan Gontor. Kedua juga mungkin potensi kebetulan jujur saya termotivasi sama almarhumah istri saya ini luar biasa karena dia hafidho. Jadi mungkin ketika itu setelah saya 2004 awal keluar dari Gontor, terus Mei kami melangsungkan akad pernikahan 11 Mei 2004 dan alhamdulillah yang hadir juga Bapak Pimpinan Pondok Gontor Kiai Hasan Abdullah Sahal. Di sini? Di Tasik? Di Tasik di pondok di Manbo Ulum di keluarga itu situ. Akhirnya saya merintis paket B PPK Pontren. Pertama kali berarti yang dirintis paket B. Program paket B. PPK Pontren betul. Paket B itu apa, Ustaz? Paket B setingkat SMP. SMP ya? Ya. Oh, betul, Oke. Betul. Paket B terus? B. Nah, akhirnya membuka program 2006 itu SMP Islam Terpadu Manbaul Ulum. SMP Islam Terpadu Manbaul Ulum. Bukan belum di sini ya? Belum di sini. Oh, belum di sini ya? Masih Di tempat 2 kilo lain dari ya? sini. Di tempat Di berapa kilo? keluarga, 2 kilo dari sini. Oh, tempat keluarga waktu itu ya? Oh. 2007 baru ke sini. 2007. Betul. Oh, jadi berapa tahun membuka itu Ustaz, di Manbaul Ulum? Itu dari 2004 sampai 2006. 2004 sampai 2006. Ya menjelang 2007 kita 2007 awal Paket B terus SMP. SMP Islam Terpadu Manbaul Ulum. SMP Islam Terpadu. Karena ada pesantren kami di pesantren keluarga sudah hampir ketika itu sudah 100-an ya, hampir 100-an mungkin. 100 apa itu? 100 tahun ketika itu. Salafiyah. 100 tahun pesantren tapi Salafiyah. Salafiyah, betul. Sistemnya ya? Iya betul. Nah ketika itu memang kami terinspirasi karena melihat, bukan terinspirasi ya, artinya begini, di saat ketika saya keluar dari Gontor kan 2004 itu pergantian presiden ya, Pak SBY sebelumnya kan Bu Megawati ya. Ya. Yang saya tahu dari program Pak SBY itu ketika itu ada wajar dikdas 9 tahun saat. Ya. Nah itu akhirnya banyak di pesantren Salafiyah, kebetulan di keluarga itu anak-anak belum punya ijazah SMP. Dan program Pak SBY itu menusuk kepada pondok-pondok pesantren yang notabene belum berijazah lah atau belum punya program keterpaduan atau apa yang wajar dikdasnya dikejar oleh Pak SBY itu kan supaya tercapai lah mungkin IPM atau gimana. 9 tahun. Nah ketika itu. Nah gara-gara itu berjalan bagus program Pak SBY tetapi ternyata beberapa pesantren-pesantren itu banyak yang akhirnya nyaris santrinya berkurang. Karena di SMP digratiskan itu, ada bos itu loh. Oh. Nah itu diantaranya. Nah bos di SMP digratiskan, Sanawiyah digratiskan sehingga masyarakat itu tidak begitu ke pesantren. Kalau ke pesantren kan biaya, Betul. kalau SMP kan gratis. Gratis begitu. ya betul. Ya, Lebih akhirnya, memilih yang gratis. Nah, itu makanya kami di situ bukalah program paket B. Kalau paket B mungkin programnya Pak SBY,
SMP Islam Terpadu Manbuk Ulum itu. Dan dalam SMP rangka Islam. merekrut santri supaya survive atau mungkin dia betah di pondok dan tamat dari pesantren dapat ijazah, ceritanya gitu. Nah, saat itu. Nah, 2007 masih berlangsung, akhirnya ya kami kebetulan mendapat ya petunjuk lah. Akhirnya harus ke sini, ke Darussalam ini. Merintis dari nol. Gimana ceritanya itu, Sat? Kan sudah ada SMP. Iya, betul. Pindah ke sini tuh gimana? Ceritanya ya, karena pindah ke sini, satu mungkin bahwa kultur keluarga pesantren Salafiyah ini memang tidak, istilahnya tidak bisa dipaksakan dengan pola asriyah. Karena itu, di kita lebih modern, pendidikannya Gontor itu ya, berbeda lah ya. Berbeda kulturnya. Kulturnya berbeda. Ketika itu belum siap lah. Belum siap. Akhirnya ya untuk kemaslahatan ya wal akhdhu bil jadidil aslah, ceritanya gitu. Oh, dirikan sendiri di sini. Tapi itu juga atas nama orang tua, keluarga dan restu semuanya mendirikanlah di sini. Dan arahan dari Bapak pimpinan saat itu, udah kamu sebaiknya tidak di situ. Ya. Itu, dan termasuk saya masih ingat omongan Dr. Nur Hadi Ihsan, karena beliau juga berkunjung ke sana ya kamu. Kebetulan satu angkatan dengan almarhum paman kita di Gontornya tahun 87, Ustadz Ujang Sepuluh. Nah, beliau mengatakan pengalaman-pengalaman di pondok beliau di Jombang katanya, termasuk di pesantren Salafiyah itu memang tidak mudah untuk mengkolaborasikan dengan modern ya, asriyah. Nah, potensinya lebih baik antum kelihatannya Ustaz, lebih potensi kalau antum bismillah. Itu. Ya. Terus saya konsultasi ke Bapak pimpinan, ternyata almarhum Pak Syukri juga sudah begitu. Termasuk Pak Ki Hasan juga demikian. Hanya bismillah, Pak Imam Badri juga udah coba katanya. Ketika itu 2006 sebelum beliau wafat ketika itu. Mulai ke sini. Mulai dari apa di sini itu? Dulu di sini kandang ayam, Ustaz. Oh, ini tanah milik orang tua saya. Di sini kandang ayam. Kandang ayam, ceritanya gitu. Masya Jadi Allah. tanah orang tua, terus kita kandang ayam beneran, Ustaz? Kandang ayam asli. Pakai sod. Menarik nih. Dimulai dari kandang ayam. Betul, kandang ayam. Diapain kandangnya? Kandang ayam. Jadi kandangnya sama sekarang jadi apa ya? Jadi tempat apa ya? Istilahnya pusaka lah. Pusaka ya. Sebagai tanda ya. Bahwa dulunya ini awalnya kandang ayam. Betul. Masya Allah. Jadi memang sampai sekarang pun juga itu pondasi tiang usuknya tidak diganti, Ustaz. Sekarang berarti usianya berapa tahun ya? Pohon aja udah 16 tahun. Nah, kandangnya itu? Iya. Dijadikan apa sekarang? Dulu kan kandang itu rengnya tuh dicabut pakai pagar, saya ganti kayak bahan triplek. Apa semacam GRC lah. Atau apa ya bahasanya apa ya? Ya semacam Gypsum. GRC. Bukan gypsum. GRC yang tipis GRC. tuh ya. Nah, GRC itu. Nah, jadilah kayak bangunan ceritanya gitu, Saat. Saya buat untuk rumah saya ketika itu, sampingnya kamar santriwati, terus satu kamar, sampingnya lagi 2 kelas. Yang sebelah sininya samping rumah saya dipakai kantor, karena itu kandang ayamnya untuk ukuran saat itu ya cukup besar gitu ya, karena bisa menampung 3.500 ekor ayam. Ayamnya di kemana ya? Ayamnya, subhanallah, luar biasa ini. Berarti ayamnya itu benar-benar tiang-tiangnya masih ada gitu ya? Sama sekarang, ayamnya sekarang jadi rumah saya. Saya tempat di situ. Tiangnya tidak dirobohkan. Pondasi enggak. Pondasi enggak, tinggal diganti dinding-dindingnya aja. Gentengnya juga enggak diganti. Oh, gentengnya enggak diganti? Sama sekarang. Oh, terus dijadikan lokal kelas. Dijadikan lokal kelas dan asrama. Asrama, betul. 2007 itu. 2007 itu. Masya Allah. Jadi berapa lokal ya? Jadi 6 lokal, alhamdulillah. Saya keliling ke lebih 200 pesantren, Ustaz. Baru dapat cerita. Luar biasa itu ya. Kalau yang lain babat hutan gitu ya. Kalau yang lain kebun sawit. Betul. Ini kandang ayam. Betul. Masya Allah. Dan almarhum Pak Kiai Ali Syarqawi itu melihat. Oh iya. Kandang ayam itu. Termasuk yang melihat saat itu masih karena kebetulan setelah saya keluar dari Gontor itu, mungkin kebetulan saya di pengasuhan saat itu banyak yang janji banyak kenal dengan guru-guru senior lah. Artinya terus juga ada rihlah ketika itu tahun 2005 2006 itu ke arah Jawa Barat. Kelas 6. Ke arah Bandung,
tanya mampir ke Tasik lah. Nah, Nah, ketika itu kelas 6 itu angkatan 2005, 2006 ya termasuk ke wilayah Tasik itu ada beberapa pondok-pondok mohon maaf home industry yang milik alumni itu. oh anu ya. Nah, ya gitulah. Di antaranya ke kandang ayam. Usaha-usaha itu. Ah, Oh, gitu. kandang ayam itu dijadikan tempat rihlah. Ayuha, gitu ceritanya. Masya Di daerah Allah. sini itu ada ketika itu di depan ada keluarga yang kompor pakai Bikin minyak kompor tanah. ya, Di minyak sebelah sana. tanah. Di sini kandang ayam, nyebrang ke sana keluarga dari almarhumah itu banyak yang produk komposisi kue-kue gitu ceritanya. Bikin kue. Jadi ada 3 tempat saat itu di sini itu. Jadi lihat pembuatan kompor minyak tanah dulu, kandang ayam ya milik kita, terus ke kue-kue. Jadi 3 tempat. 2006 dikunjungi itu. 2000. Dan almarhum Pak Ali Syarqawi juga Masya Allah. Termasuk Ustadz Nur Hadi Ihsan juga tahu. Termasuk Ustadz Ismail Budi Prasetyo, Ustadz Samsul Hadi Untung, dan Ustadz sekarang dokter Jerman Roisi. Beliau tahu kandang ayam mulanya itu. Masya Allah. Didoaikum lah. Jadi dijadikan lokal asrama. asrama. 2007 menerima santri. Iya betul. Ceritanya. Menerima santri. Berapa santrinya, Set? Ketika itu kebetulan kan dari pesantren yang sebelumnya ikut ada yang boyongan ke sini, ya akhirnya di saat itu subhanallah santri itu totalnya ada 51. 51 putra-putri. Putra-putri ketika itu. Putra-putri. Di Di tempat X. ya, kandang ayam. Tapi yang putranya di depan gedungnya itu. Nah, Jadi ceritanya gimana begini. misahinnya itu? Ceritanya begini Ustaz. Ketika itu hari Jumat diisi ayam. Ceritanya Ustaz. Jadi kandang ayam itu diisi ayam. Hari Rabu ya atas instruksi mohon maaf arahan dari Bapak pimpinan Gontor, Bapak saya, Ibu saya itu mewakafkan. Jadi ayam baru usia 5 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa kan 5 hari, Rabunya diwakafkan oleh Bapak saya ini. Tanahnya termasuk semuanya gitu diwakafkan. Dibuatlah akhirnya bangunan yang sebelah sana dulu namanya Gedung Madinah saya katakan. Jadi seakan-akan hijrah lah dari yang lama, dari pondok keluarga itu yang udah 100-an tahun gitu. Kita akan hijrah Gedung Madinah. Ketika dibangun Gedung Madinah, kandang ayam ini ayam itu kan besar. Iya. Hampir 35 hari kan? Iya. Nah, gitu ceritanya begitu. Kita langsung ngurus dengan masyarakat. Setelah Ayamnya tetap dibesarkan itu. besarkan dulu Ustaz. Baru 5 hari kan Mas. Dipanen. Ceritanya gitu. Nah, ketika itu ikrarnya hari Rabu. Bapak itu di depan masyarakat ada 200 orang yang hadir lah saat itu. Tokoh-tokoh, dua tokoh-tokoh para kiai, ada kepala desa. Saat itu gitu, 2 kepala desa dari kecamatan juga hadir. Habis itu langsung kita mendaftarkan langsung ke ke notaris BPN untuk perwakafan saat itu tanah itu. Alhamdulillah. Itu berarti tanah diwakafkan Betul, oleh Bapak ya berarti ya. Bapak. Berapa meter, Set? Saat itu sedikit Ustaz, ya. Itu 1.400 meter persegi. 1.400 Gabung meter dengan persegi. kesini dari keluarga juga mertua, ada di Wakif juga, almarhum Bapak Haji Agus, totalnya sekitar 6.000 meter persegi. 6.000 meter persegi ya. Itu Mulainya yang ya. didaftarkan, betul. Didaftarkan ke BPN saat itu. Ya. Itu jadikan wakaf. Wakaf semuanya. Oh, wakaf itu ya. Jadi ketika yang depan Gedung Madinah berjalan bangun, ayam besar. Ayam besar. Ceritanya begitu, Ustaz. Subhanallah. Yang bekerja masyarakat itu sehari sampai puluhan. Mereka tidak digaji. Hanya dikasih nasi 1 bungkus, kalau pagi, sore, siangnya dikasih apalah, rokok gitu, kopi. Hanya itu aja. Dan itu juga nyuguhinnya itu, masyarakat sekitar itu, rewang. Misalkan, Bareng-bareng ya? Bareng-bareng. Misalkan hari ini nih, oleh 1 keluarga, hari ini udah 2-3 keluarga untuk yang kerja itu. Subhanallah. Itulah perjuangan. Nah, ketika sedang ngebangun Gedung Madinah, sudah hampir mau beres ceritanya itu. Akhirnya ayam besar kan, dibongkar, dibuatlah. Jadi rangnya dicabut, diganti untuk gedung itu. Namanya Baitul Ansor saya namakan. Jadi rumah penolong. Saat ketika itu mau beres, Gedung Madinah datang dikunjungi Bapak pimpinan Gontor almarhum Kiai Samsul Hadi Abdan 2007 saat sedang membangun. Sedang membangun Gedung Madinah. Madinah sama Baitul Ansor Baitul Ansor. baru selesai dibongkar ayamnya gitu cerita gitu. Sama almarhum Kiai Haji Nal Arifin ketua PPPM saat itu. Ya bagi kami subhanallah support banget itu.
Gontor Santri udah ada waktu itu berarti? belum, sedang bangun. Oh, lagi proses pembangunan ya? Betul. Nah, itu ceritanya. Itu ayam terakhir berarti? Ayam terakhir. Dan subhanallah saat itu dari 3.000 lebih itu hampir 3.300 sampai 300. Pokoknya ayam itu nyaris tidak banyak yang mati. Sat. Ayam terakhir itu? Sampai ayam kita keluarkan, bonusnya itu hampir 100 ekor lebih. Dan itu masih hidup. Akhirnya saya bagikan ke masyarakat. Termasuk alat-alatnya itu ya kita jual semuanya, kita pakai bahan bangunan. Oh, jadi ayamnya dijual, alatnya dijual untuk digunakan Bangunan. untuk membangun itu. Memang Ya. keluarga support dari orang tua saya, keluarga dulu ya, beri mertua, ya apa yang bisa kita berikan lah semuanya itu masyarakat. Ya termasuk dari almarhumah ini. Saya masih ingat Almarhumah istri berarti ya. ketika bahan ini, bahan kekurangan segala macam, sudah maklum lah sudah hampir 3-5 bulanan mungkin ya bangunan. Almarhumah ini menyerahkan mas kawin dari saya senilai 50 gram saat itu. Katanya untuk ini pakai untuk kembali. Saya bilang jangan ini mas kawin kamu. Beliau mengikhlaskan, jadi begitu. Dan sampai meninggalnya belum saya sempat gantikan. Karena akhirnya kata beliau udah pokoknya saya wakafkan aja. Sampai beliau sakit terakhir menjelang wafat itu 2021 kemarin 1 Muharram 1444 Hijriah kemarin itu beliau yang nggak sempat saya gantikan karena memang nggak mau ini diwakafkan. Ya semoga jariah untuk almarhumah. Amin, amin. Luar Itu biasa ceritanya, ya. Subhanallah. Nah namanya juga Darussalam itu Darul Ayam. Apa hubungannya itu? Darussalam, Darul Ayam. Dulu memang kita konsultasi ke almarhum pakai Syukri saat untuk nama pondok ini sebaiknya apa gitu saat. Jadi sebelum ngasih nama Darussalam ini, antum sowan dulu? Sowan, tentunya sowan. Sowan dulu? Sowan ke Bapak Pimpinan Gontor. Ke sana? Ke sana. Ke Ponorogo? Ponorogo. Oke. Ya, artinya minta nama ke beliau. Kebetulan ada 2 pilihan, Darussalam sama Miftahul Hidayah ketika itu. Oh, antum ngasih pilihan 2 atau dipilihkan 2? Enggak milih apa, saya menyerahkan kira-kira 2 kira-kira pilihan. Oke. Dari sini usulan. Usulan-usulannya lah ya. Ternyata kata almarhum Kiai Syukri itu, dan namanya Darussalam. Alhamdulillah yang namakan beliau gitu. Iya. Ya bagi kami yang di sini ini Darussalam ini karena satu mungkin nama diberi oleh Bapak pimpinan, kedua tafaulan lah kepada alma mater Darussalam Gontor. Iya. Gitu. Biar sanadnya jelas ya. Gitu. Yang ketiganya ya mungkin masyarakat juga biar mudah mencerna. Darul Ayam jadi Darussalam. Gitu. Di zamannya begitulah ceritanya. Ya Darul Ayam jadi Darussalam. Gitu. Insyaallah. Mulai pertama berarti sistemnya full Mondok. Gontor. Mondok. Ya, insyaallah gitu. Jadi mengacu ke Gontor gitu. Ke Gontor ya. Cuma mungkin ada keterpaduan karena memang saat itu saya hampir 1 bulan itu 3 kali. Saat itu sedang masa-masa penerimaan dan terus konsultasi terus-terusan ke Bapak pimpinan. Akhirnya karena mungkin saat itu juga 2 tahun lebih kita nggak dapat SK. SK dari Kemenag nggak dapat, dari ke Dinas Pendidikan juga nggak dapat juga. Akhirnya ketika itu hampir 2,5 tahun lah. Saya konsultasi sering ke Gontor sampai 1 bulan 3 kali itu. Konsultasi ke Pak Kiai Syukri ingin muadalah tidak bisa saat itu. Ya mungkin zamannya lah ke Pak Kiai Hasan juga demikian termasuk ke almarhum Pak Kiai Samsul termasuk sampai ke Pak Kiai Amal juga tidak bisa. Kata Pak Kiai sudah terserah kamu sekarang yang jelas suruh Gontornya ada minimal 30% kamu terapkan sudah luar biasa katanya. Terserah kamu mau apa saja yang kamu bisa di situ. Lah akhirnya kan karena sudah 2 tahun setengah status kita itu belum jelas gitu ya. Mau apa? Kemenag juga lulus nggak ya, bisa. Anak-anaknya. Ya, Kemenag lagi. nggak bisa ketika itu. Padahal kasihnya itu kebetulan kalau tidak salah itu alumni Gontor juga. Bahkan sempat Kemenagnya juga alumni Gontor saat itu. Cuma beliau juga tidak bisa memberikan saat itu. Akhirnya ya yang memungkinkan lah lewat Dinas Pendidikan. Begitu beratnya. Dan sebelum Darussalam ini berdiri, ini tadi ada yang kelewat sebenarnya. Saya disuruh silaturahmi ke 40 pesantren oleh almarhum Kiai Syukri. 40 pesantren. Kata beliau itu. Di mana saja? Dari Madura, dari Banten saya Madura.
Itu dari mulai pondok pesantren modern sampai dari asriyah sampai salafiyah. Saya silaturahim ke kiai-kiai. Istilahnya dari kiai NU, Muhammadiyah, Persis, dari pesantren modern sampai pesantren salafiyah yang masih pakai ijuk. Yang pakai kitab kuning terus. Itu saya datangin semuanya. Ada pondok alumni Gontor, ada pondok salafiyah, saya silaturahim. Itu akhirnya setelah itulah baru kesimpulannya saya sampaikan ke Pak Kiai Syukri, sehingga beliau mengatakan, dah terserah kamu yang jelas 30% kurikulum diterapkan, 30% kurikulum di Gontor diterapkan sudah luar biasa. Akhirnya saran, dah kalau gitu dengan SMP saja. Coba. Akhirnya SMP. Karena memang beberapa pondok alumni yang senior-senior kita ini ketika itu tidak menyarankan dengan sanawiyah kepada saya. Karena mungkin agak kesulitan menerapkan keterpaduan saat itu. Kalau sanawiyah katanya Ustaz Denny gini, katanya nanti situ sudah ada Quran, hadis dan seterusnya. Standarnya sudah ada ya. Sudah ada. Nah kalau SMP masukkan kurikulum Gontor bisa, gitu, atau pelajaran kitab pun juga bisa. Alhamdulillah ini lebih memungkinkan saat itu SMP. Ini terakhir saat mungkin ada wali santri, ada alumni yang melihat acara kita nih. Apa pesan buat para alumni wali santri, Ustaz? Baik, ya mungkin untuk para alumni Darussalam Raja Polah misalnya, dimanapun Anda berada, anak-anakku semuanya, semoga antum bisa istiqomah. Amin. Ya, berharap kalian jadi alumni yang husnul khotimah, ilman wa khuluqan wa adaban. Amin. Membawa kedamaian dimanapun Anda berada, bahwa kami harapkan kalian harus menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Itu diantaranya. Terus tentunya yang berkiprah dalam bidang apapun juga, kami berharap betul-betul kalian itu menjadi perangkat umat. Amin. Itu mungkin yang diharapkan hari ini oleh masyarakat yang cool ya, Ustaz. Yang adem. Ya artinya yang menjadi perekat lah. Perekat umat. Apalagi tahun depan ada pesta demokrasi. Pesta demokrasi. Kita sudahlah, pokoknya adem-adem saja lah. Capek itu. Kalau begitu, semoga anak-anakku semuanya bisa istiqomah. Amin. Tetap jadi santri gitu. Saya kira itu, Ustaz. Barakallah, Ustaz. Terima kasih, Ustaz Akbar nih. Saya nih ngomongnya ngelantur ke sana kemari. Mohon maaf lah. Ya kan namanya juga hikayah, Ustaz. Yang jelas ini saya jujur ini pertama kali nih. Kayak sidang S3 ini. Betul, Darussalam ini belum pernah, baru sekarang ini, Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Ustaz. Ini alatnya canggih-canggih. Jadi kita maksimalkan, Ustaz. Subhanallah. Insyaallah ya. Jadi, terima kasih Ustaz Akbar nih. Ya, insyaallah. Jadi kita tamu-tamu di sini, kita podcastin semuanya. Sehingga bisa maksimal syiar ya. Syiar untuk pesantren itu bisa lebih kita maksimalkan. Terima kasih Ustaz. Barakallah, Ustaz. Sama-sama. Amin. Mudah-mudahan antum selalu sehat. Amin ya Rabb. Keluarga pondok juga selalu sehat. Amin ya Rabb. Anak-anak di sini tambah semangat. Amin ya Rabb. Pondok ini semakin maju, berkembang untuk kepentingan umat, bangsa dan negara. Amin ya Allah. Syukran, Ustaz. Sama-sama. Ila liqa. Insyaallah. Demikian teman-teman sekalian, hikayah ya, namanya juga hikayah gitu ya. Betul. Obrolan kita luar biasa ini ya, sangat inspiratif. Amin. Ya, dengan pimpinan pesantren Darussalam Raja Polah, Kiai Al-Hajj Dr. Ahmad Denny Rustandi, MAG, sangat bermanfaat. Amin. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Akbar. Syukran, ya Allah. Kohwah. Allah. Masya Allah. Masya Allah.